Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Alhamdulillah kita sekarang sudah berada di Lokakarya yang ketiga. Tolonglah, Bang. Bagaimana perasaan Pakai celana adik bentar Bapak tuh. Ibu setelah mengikuti Lokakarya 1, Lokakarya 2, bagaimana perasaannya? Apakah masih semangat? Apakah bersemangatnya? Masih semangat, Bu. Ya Allah, alhamdulillah. Itu harus semangat ya, karena CGP inilah yang nantinya akan menciptakan generasi-generasi penerus estafet bangsa. Sebelum kita memulai pembelajaran Lokakarya hari ini, dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sejenak kita memohon kepada Allah supaya kita diberikan keberkahan dengan membaca surat Al-Fatihah dalam hati kita masing-masing. Oke, kita berdoa dimulai. Selesai. Sebelum dimulai pembelajaran ini Lokakarya ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua melakukan ice breaking agar kinerja otak kita semakin berjalan dengan baik. Maka ice breaking adalah mengikuti gerakan botol. Satu lagi. Nah, ini botol. Dua. Kalau saya buat ikuti arah botol. Jadi kepala Bapak Ibu, kita main di kepala, ikuti arah botol. Kalau saya buat berdiri ya berdiri, kalau mereng ya mereng, kalau muter-muter ya muter-muter, seperti itu ya. Kita mulai ya Bapak Ibu, lihat ke arah botolnya. Ini botolnya. Kemudian botolnya kemari. Kemudian botolnya kemari. Ke atas. Ke bawah. Muter-muter. Oke. Masih semangat kan? Masih, Bu. Masih, Bu. Ya, ingat, semangat itu tidak boleh putus walaupun banyak rintangan yang menghadang. Sebelum kita mulai, maka kita akan bersama-sama membuat satu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelasnya ini ada yaitu yang pertama tepat waktu, hadir dengan kesadaran penuh, menghidupkan kamera saat belajar, meminta izin jika ada kegiatan yang mendadak, menekan tombol raise hand jika ingin bertanya dan berpendapat, saling menghormati dan menghargai setiap peserta tidak fokus mengikuti setiap kegiatan. Apakah kesepakatan kelas ini bisa kita sepakati atau ada penambahan? Sepakat dulu. Cukup, Bu. Sepakat ya, tidak ada penambahan. Maka saya akan menjabarkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tujuan Lokakarya ya. Hari ini adalah diskusi dan berbagi. CGP mengetahui mengenai peran pemimpin pembelajaran dalam pengembangan pembelajaran terkait pembelajaran diferensiasi dan kompetensi sosial emosional guna diterapkan oleh CGP sebagai praktik baik. Nah, Bapak Ibu bisa melihat gambar yang ada di samping tulisan tujuan Lokakarya. Bisa. Ada yang bisa menjabarkan deskripsi daripada gambar ini? Siapa yang bisa? Yang bisa membuat deskripsinya? Oke, Ibu Nilasari, dipersilakan apa yang Ibu pikirkan
deskripsikan terhadap gambar ini? Gambar tersebut mendeskripsikan bahwa ada anak yang suka membaca dan ada anak yang suka menulis, Bu. Ada anak yang suka membaca dan ada anak yang suka menulis. Ya, anaknya beda atau berbeda jenis kelamin atau sama? Sama jenis kelaminnya, Pak, Bu. Ya, bisa diambil kesimpulan bahwa setiap individu yang berbeda punya gaya belajar yang berbeda pula. ya, inilah yang akan kita bahas. Luar biasa, sangat luar biasa sekali bisa pemikiran Ibu Mila dapat mendeskripsikan gambar ini. Selanjutnya, gimana caranya bilang sama si Kayu dengar Ibu? Untuk mencapai tujuan ini, maka ada kerangka pembelajaran diferensiasi, dan kompetensi sosial emosional. Rangkanya adalah ada berapa yang pertama itu tentang kodrat peserta didik, kemudian potensi peserta didik, kemudian ada usaha menyeimbangkan potensi diri peserta didik dengan kodrat anak. Untuk bahan bisa kita membuat satu rangkuman daripada dari penguatan proses pembelajaran kita ini. Kenapa saya katakan di lokakarya ini adalah penguatan, karena kita sudah mulai beberapa proses daripada proses kita di LMS berupa elaborasi, ada mulai dari diri, elaborasi pemahaman, kemudian ada ruang kolaborasi. Penguatan ini agar nanti CGT bisa menerapkannya pada saat dia melaksanakan aksi. Biasanya aksinya di pendampingan individu yang ke individu. Ya, nah, untuk mencapai ini semua, saya akan memberikan pertanyaan romantik pada Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu terkait kodrat anak? Saya tidak menggunakan link Jambo dikarenakan bukan saya sudah membuat link, tapi linknya itu ada di Flash. Tidak sempat saya otak-atik lagi. Ada yang bisa 1-2 orang saja. Nah, silakan Ibu Evi. Terima kasih Bu kesempatannya. Jadi menurut saya Bu terkait kodrat anak itu dilahirkan memang sudah memiliki potensi masing-masing Bu. Kita sebagai orang dewasa yang menuntunnya mencapai kodrat tersebut Ibu. Terima kasih. Boleh saya bagus sekali anak punya potensi atau kodrat. Bisa Ibu menjelaskan kodratnya itu seperti apa ya? Ya, setiap anak itu mempunyai kodratnya Bu, atau potensinya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Nah, kodrat alam yang dimaksud itu adalah bawaan potensi, sedangkan kodrat zaman adalah bagaimana pembelajaran kita atau kita sebagai orang tua itu menuntun dia sesuai dengan zamannya Bu, bukannya zaman kita. Gitu. Terima kasih Bu. Apakah di dalam kodrat anak ini terdapat kondisi sosial emosionalnya? Apakah sama antara satu anak dengan yang lain? Iya Ibu, setiap anak itu kan juga membawa potensi sosial emosional. Hanya saja kita sebagai guru atau sebagai orang tua yang akan menebalkan laku anak tersebut. Oke, baik. Bagaimana Bu Yuni? Ibu Yuni? Iya, maaf. Menurut saya ya saya sepakat seperti Bu Sudan tadi ya, karena setiap anak itu unik ya, dia mempunyai kodratnya masing-masing. Cuma kita sebagai guru yang menggali kepotensian yang dimiliki, kemudian kita juga menyamakan kodrat anak zaman dulu dengan zaman sekarang, karena beda sekali. Zaman dulu kan tidak ini
belum canggih dengan alat teknologi. Kalau sekarang kan semua serba teknologi. Jadi kita jangan sebagai guru mengajar dengan metode-metode yang lama, tapi kita harus mengajar dengan metode-metode yang terbaru yang kita ikuti sesuai dengan zaman seperti sekarang yang lagi kita pakai kan metode-metode PPR, PPL, skillful learning, pokoknya yang mode-mode yang berpihak pada murid. Itu aja Bu seperti saya Bu. Baik, berarti ada yang bisa menyimpulkan ini ada 3 kata kunci, 2 kata kunci. Kata kunci apa ya? Yang pertama untuk kodrat anak ini. Ada kata kunci, ada yang bisa, ada yang tahu kata kuncinya di kodrat anak ini. Coba Ibu Mala, kata kunci di kodrat anak ini apa Bu? Kata kunci di kodrat anak ini adalah potensi anak. Potensi anak luar biasa. Ya, potensi anak. Kemudian ada lagi Menyeimbangkan Bu. menyeimbangkan. Kemudian ada lagi jika tidak ada, kita lanjutkan, kita simpan kata kunci itu. Yaitu potensi anak dan menyeimbangkan. Kemudian kita masuk kepada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan pemantik yang kedua. Apakah penting seorang pendidik menyeimbangkan potensi yang dimiliki pendidik itu dengan kodrat anak? Kita pendidik, pasti kita punya seperti anak juga, punya kodratnya, punya potensinya di bidang masing-masing. Apa penting? Kalau penting, apa alasannya? Dan kalau tidak penting, apa alasannya? Silakan Pak Ayadi. Masih ini Pak. Pak, masih ini. Kalau ditanya penting atau tidak pentingnya, saya rasa sangat penting menyeimbangkan potensi yang ada pada diri anak. Yang seperti kawan-kawan bilang tadi, kodratnya sudah ada, kodrat yang sudah dibentuk, tinggal kita menebalkan saja. Jadi tinggal kita menyeimbangkan dengan potensi dia. Artinya tak perlu kita terlalu intervensi terlalu dalam untuk anak tersebut supaya berlaku seperti keinginan kita, tapi ya kita arahkan, kita tebalkan saja. Saya kira begitu. Baik, apa tanggapan Ibu Mala terkait pertanyaan ini? Bahwasannya pendidik itu ya harus menyeimbangkan. Ibu Mala bagaimana? Keseimbangan yang bagaimana? Dalam bidang apa? Itu pertanyaan masih nomor 2 Bu ya? Ya, nomor 2. Apakah penting seorang pendidik menyeimbangkan potensi yang dimiliki pendidik tersebut dengan kodrat anak? Menurut pendapat saya, apakah penting seorang pendidik menyeimbangkan potensi dimiliki pendidik dengan kodrat anak? Menurut saya penting Bu, karena seorang pendidik itu harus mampu menggali potensi dengan kodrat anak. Berarti potensi yang dimiliki oleh anak sejak lahir itu, pendidik itu harus dapat menyeimbangkan dengan kebutuhan murid tersebut Ibu. Jadi pendidik itu harus menyeimbangkan kebutuhan anak didik itu dengan potensi yang dia miliki, sehingga potensi pada anak tersebut bisa berkembang Ibu. Begitu pendapat saya Ibu. Sangat luar biasa. Artinya bahwasannya seorang kalau anak itu punya potensi, kodratnya sudah ada kemampuan yang dimiliki, berarti guru juga sudah ada ya. Berarti penting ya, guru itu pasti ada juga kemampuannya yang harus diseimbangkan. Nah, kita masuk ke yang ketiga. Yang ketiga ada usaha-usaha apa saja yang dilakukan pendidik untuk menyeimbangkan potensi yang dimiliki dengan kodrat anak tersebut, atas kodrat anak tersebut. Usaha apa yang dilakukan oleh pendidik? Ada yang bisa menanggapi? Ya, Ibu Mila Sari, silakan.
Baik, terima kasih Bu Kila. Kalau usaha yang bisa dilakukan pendidik untuk menyeimbangkan potensi yang dimiliki dengan kodrat anak adalah pendidik bisa melakukan asesmen diagnostik dulu pada setiap anak, sehingga nanti pendidik bisa menyesuaikan pembelajaran yang diberikan sesuai dengan kebutuhan anak untuk menggali potensi anak dan memaksimalkan potensi anak tersebut. Seperti itu Bu Kila. Ya, baiklah, itu luar biasa karena ada asesmen diagnostik. Adakah usaha lain yang dilakukan oleh guru atau pendidik selain melakukan asesmen diagnostik? Silakan Ibu Evi. Ya, terima kasih Bu. Apa yang bisa dilakukan oleh guru adalah terus belajar Ibu untuk menyeimbangkan kebutuhan belajar siswa. Jadi menjadi pembelajar sepanjang hayat Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, bagus sekali menjadi prinsip belajar sepanjang hayat. Yang dikatakan proses pembelajaran itu seperti apa kira-kira? Kalau pembelajarannya seperti sepanjang hayat, yang mungkin bisa saya terapkan di diri saya sendiri. Baik sekali, Bu. Dalam melakukan proses pembelajaran. Ya, artinya Bu, dalam proses pembelajaran kita terus belajar Ibu apa yang menjadi kebutuhan siswa. Kalau misalnya siswanya butuh suka dengan teknologi, maka kita harus punya kompetensi mengintegrasikan pembelajaran dengan teknologi. Anak suka dengan berkarya atau membuat karya seni, maka kita juga harus mempunyai basic dasar ya terkait apa yang disukai oleh anak-anak. Mungkin itu Ibu. Oh, sangat luar biasa. Artinya seorang mendidik itu harus merancang ya Bu ya, merancang dengan berdasarkan kebutuhan, merancang pembelajaran berdasarkan kebutuhan peserta didik. Nah, kita tadi sudah mempunyai menjawab ketiga pertanyaan pemantik ini. Ada enggak di antara Bapak Ibu yang bisa memberikan satu pemikiran ide yang bisa kita terapkan secara bersama-sama terkait peran pemimpin dalam pemahaman pembelajaran terkait pembelajaran diferensiasi dan kompetensi sosial emosional ini. Jadi pemikiran itu bisa nantinya diterapkan oleh saya pribadi dan Bapak Ibu sebagai CIP di dalam melaksanakan proses tanggung jawab Bapak Ibu sebagai CIP. Ada yang bisa memberikan satu ide pemikiran dari pertanyaan-pertanyaan pemantik. Ya, silakan Bapak. Ide mungkin yang bisa saya berikan, kita ini guru sebenarnya juga bertindak sebagai peneliti di dalam kelas. Jadi setiap hari, setiap waktu kita melakukan penelitian terhadap anak-anak kita. Dari penelitian tersebut, baik apa yang berbeda darinya, potensi dan sebagainya, nanti kita akan merumuskan mau kita bawa kemana anak-anak kita masuk dalam pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita tidak hanya bertindak sebagai guru, sebagai aktor dan sebagainya, jadi juga sebagai peneliti. Makanya lahir PTK, penelitian tindakan kelas, best practice dan lain sebagainya dari hasil kegiatan-kegiatan tersebut. Saya kira begitu begini singkatnya. Bagus sekali inspirasi ini bagi saya bahwasanya guru adalah researchers ya atau peneliti ya. Jadi dengan meneliti kita bisa tahu gaya belajarnya ya Bapak, karakteristiknya, gaya belajarnya, dan bagaimana merancang suatu pembelajaran. Ya, ada lagi yang mau menyimpulkan? Oke. Sudah Bu. Ya, jika sudah kita akan merefleksikan, membuat satu refleksi pembelajaran hari ini. Refleksi yang saya gunakan adalah refleksi 4P. Ya, kita gunakan hari ini adalah refleksi 4P. Coba refleksi 4P-nya ini ya, refleksi 4P yang kita gunakan hari ini adalah refleksi 4P. 4P itu adalah peristiwa. Siapa yang bisa bagaimana peristiwa apa yang terjadi hari ini untuk refleksi?
Ibu Mila, apa yang terjadi hari ini? Baik Ibu, kita belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bersosial emosional yang dapat diterapkan di dalam kelas kita masing-masing untuk menunjang peningkatan potensi dari setiap murid sesuai dengan kebutuhannya. Begitu Bu Kila. Oke, baik. Kemudian yang refleksi P yang kedua adalah perasaan. Bagaimana perasaan selama mengikuti pembelajaran? Oke, Ibu Yuni, dipersilakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Perasaan yang saya rasakan itu saya senang Bu ya, menambahkan ilmu pengetahuan saya tentang pembelajaran diferensiasi dan kemudian saya juga bisa menerapkan pelajaran yang sosial dan emosional terhadap anak saya sehingga nanti di kelas menjadi pembelajaran yang menyenangkan, apalagi saya mengajar matematika Bu. Jadi saya merancang pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian saya membuat matematika itu lebih menyenangkan. Kemudian saya mau menghilangkan kata-kata jelek ya dari orang-orang bahwa guru matematika itu killer dan mengerikan. Baik, berarti perasaan Ibu bahagia ya, bahagia untuk menerapkan apa yang Ibu dapat, bangga dan bahagia. Semoga bisa diterapkan. Kemudian pembelajaran apa yang diperoleh dari proses ini? Ayo, Ibu Mala, silakan Bu. Pembelajaran apa? Pembelajaran apa yang diperoleh dari proses ini? Pembelajaran yang berpihak kepada murid, yaitu Ibu pembelajaran berdiferensiasi. Ya, luar biasa, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Kemudian yang terakhir, penerapan tindakan apa yang dilakukan setelah mengetahui tentang pembelajaran diferensiasi. Ya, Ibu Elvi, silakan. Ya Bu, mengimplementasikan di kelas sebagai langkah untuk menjadi agen perubahan, Ibu. Oh, berarti membuat tindakan menjadi agen perubahan ya. Mudah-mudahan ya, Ibu di sekolah ini bisa jadi agen perubahan terhadap proses pembelajaran diferensiasi Gojo. Mungkin karena waktu kita cukupkan saja ya loka karya hari ini, dan semoga apa yang bisa yang kita peroleh hari ini bisa menjadi suatu kebaikan dan diterapkan dalam proses pembelajaran, mungkin dalam proses juga di dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dengan pantun ya, kayak Ibu Mala ini. Saya senang Ibu Mala, kalau ada Bu Mala itu suasana saya, hati saya. Buah manggis, buah markisa, dibelinya di kota Langsa. Kalau saya punya salah, jangan sampai menjadi dosa, tolong dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.